aja ya Mas. Untuk podcast season kali ini kita akan memperkenalkan perpustakaan Seru Nusa Indah, terutama perpustakaan Desa Trogorejo. Untuk Mas Ba itu kan dulu sebagai ketua. Nah, pengertian perpustakaan itu apa sih Mas? Kalau perpustakaan desa itu memang perpustakaan yang diselenggarakan oleh desa, ya kan, di mana itu menjadi pusat informasi, pusat pembelajaran yang nantinya akan memberi manfaat untuk warga desa tersebut. Kalau ini yang dibicarakan perpustakaan desa Trogorejo tentunya untuk memberi manfaat yang lebih banyak, khususnya untuk warga desa Trogorejo. Begitu Mas. Nah, terus untuk sejarahnya desa Trogorejo kan memiliki perpustakaan. Itu gimana sejarah perpustakaan di desa Trogorejo itu? Awal mula itu sekitar tahun 2009, Desa Trogorejo mendapatkan bantuan perpustakaan dari perpustakaan daerah provinsi dengan sejumlah buku kurang lebih waktu itu 500 buku. Pada waktu itu kepengurusan saya masih menjadi pengurus. Masih jadi ketua atau? Belum. Ketua itu saat itu kakak saya. Oh, terus? Ya, kakak saya Muhammad Farik pada awal menjadi pengurus perpustakaan desa. Terus dilanjutkan kepada pengurus sekitar tahun 2010. Pada waktu itu kita masih bertempat di salah satu rumah warga. Jadi belum dibangun, belum karena desa Trogorejo sangat minim kondisi fisik di balai desanya, sehingga kita koordinasi dengan salah satu tempat rumah warga yang bersedia rumahnya dijadikan perpustakaan desa. Nah, semenjak itu kita beralamat di Dukuh Trogogedong tepatnya, sehingga kita berjalan waktu itu kurang lebih 2-3 tahun di salah satu rumah warga. Begitu. Nah, tadi kan itu pertama mendapat sumbangan gitu ya? Ya. Itu caranya gimana ya Mas? Kalau dulu itu masih ada program dari Perpustakaan Daerah Kanwil, Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah, pihak desa yang mau mengajukan untuk mendirikan perpustakaan desa bisa mengirimkan proposal beserta kepengurusannya. Nah, atas inisiatif kakak saya waktu itu dengan beberapa pemuda di Desa Trogorejo mengirimkan proposal ke kantor perpustakaan daerah wilayah. Alhamdulillah di ACC, baru awal mula langsung kita menggerakkan perpustakaan di Desa Trogorejo. Dengan sasaran waktu itu kita memang pengen perpustakaan ini menjadi tempat pusat informasi, tempat belajar untuk warga di Desa Trogorejo, khususnya untuk siswa-siswa. Begitu. Fasilitas gitu. Betul, fasilitas. Karena waktu itu desa belum punya. Makanya atas inisiatif pemuda, salah satu pemuda, terus kita gerakkan itu perpustakaan desa. Dan sampai saat ini alhamdulillah masih berjalan. Begitu. Terus dulu saat membentuk perpustakaan itu, tujuannya itu apa sih Mas? Tujuannya banyak Mas El. Salah satunya? Yang pertama, yang jelas untuk menumbuhkan minat baca ya kan, minat baca, minat belajar kepada masyarakat Desa Trogorejo tentunya. Yang kedua memang ini bisa menjadi sarana tempat untuk pusat informasi sebenarnya waktu itu. Kalau memang ini nantinya berada di lingkup desa, harapannya itu saya waktu itu pas menjadi pengurus, ini bisa menjadi pusat informasi. Sehingga semua warga Desa Trogorejo yang buntu atau mungkin tidak tahu informasi berkaitan dengan apapun, kita cover di perpustakaan desa ini. Entah mau buat belajar, atau mungkin buat praktek, atau mungkin buat nongkrong, atau mungkin buat mencari informasi berkaitan dengan kependudukan, atau mungkin dengan informasi apapun. Sehingga masyarakat itu merasa terbantu dengan adanya perpustakaan desa. Di sisi lain dengan tujuan utama jelas menumbuhkan minat baca di Desa Trogorejo gitu. Terus untuk bagi masyarakat Trogorejo yang mau bergabung ke perpustakaan itu syarat atau ada ketentuannya enggak, atau siapa saja? Layaknya dengan perpustakaan ya. Jadi masyarakat luas boleh
membuat apa itu kartu anggota. Jadi nek waktu itu nyon sewu sekitar tahun 2009 2010 saya saat menjabat di pengurusan, saya buatkan kartu anggota. Kartu anggota seluruh masyarakat siapapun bebas asal punya KTP warga negara Indonesia atau mungkin menggunakan kartu pelajar waktu itu boleh. Nah, dengan menggunakan kartu anggota pada waktu itu masyarakat boleh meminjam buku yang ada di perpustakaan. Waktu itu belum digital, belum ada. Jadi kita masih menggunakan satu komputer untuk base data kita, hanya terus itu buku-buku semua. Kartu juga masih menggunakan selembaran kertas. Oh, selembaran kertas yang Iya. gitu. Kalau untuk saat ini kan sudah modern, pasti harusnya nanti ke depan perpustakaan bisa menjadi lebih baik. Dan terus kalau masyarakat sudah bergabung kan pasti ada kegiatan. Nah, kegiatan di perpus itu apa aja? Kalau untuk saat ini, alhamdulillah kegiatannya kan banyak waktu itu, ya kan. Kalau yang dulu itu kita hanya terbatas di lingkup kantor saja, dalam artian kita hanya kegiatan baca saja, tidak ada kegiatan yang lain. Paling kita hanya bergandeng dengan Karang Taruna untuk berkegiatan, iya betul. Untuk perkembangannya untuk saat ini saya kira sangat luar biasa banyak. Gitu kan. Jadi contoh kegiatan yang bisa dilihat salah satunya mungkin kegiatan literasi atau mungkin kegiatan peningkatan kualitas SDM ya, atau mungkin peningkatan kepribadian dan sebagainya, atau mungkin bekerjasama dengan TK-TK waktu itu untuk mengenalkan perpustakaan sejak dini. Jadi kita menggandeng TK, SD untuk melihat ternyata di Desa Tlogorejo ini ada perpustakaan. Nah, bentuk kegiatan saat di TK atau di sekolahan itu seperti kayak baca dongeng kah atau mengajari membaca atau gimana? Awal mula kita mengajak untuk berkunjung. Awal mula kita mengajak mereka untuk berkunjung di perpustakaan. Ketika kok itu sudah berjalan, anak-anak sudah tahu ternyata ada perpustakaan gitu kan. Terus setelah itu diselingi kegiatan-kegiatan seperti membaca atau mungkin menggambar. Terus kita tontonkan video-video yang nantinya bisa mendidik anak-anak sehingga mereka bisa lebih tertarik. Jadi nggak hanya melihat buku saja, melainkan ada kegiatan yang lain sehingga masyarakat yang khususnya anak-anak ini akan lebih tertarik. Nah, untuk kegiatan untuk menarik pemuda itu apa sih, Mas? Kalau untuk saat ini dengan perkembangan digital yang sangat luar biasa, saya kira perlu nih nantinya ke depan dengan kepengurusan yang baru ini silahkan dibuat kegiatan yang lebih menjadikan tempat itu perpustakaan itu menjadi tempat yang nyaman untuk menjadikan rumah. Jadi kegiatan yang saat ini perlu ditingkatkan itu kaitannya dengan wirausaha mungkin ya kan, terus bergandeng juga dengan kegiatan sosial, tentu bergandeng dengan kegiatan pendidikan, jangan sampai ditinggalkan karena tujuan perpustakaan sendiri itu kan untuk meningkatkan minat baca ya kan. Jadi kegiatan bidang pendidikan harus ada, mungkin bisa ditambah kegiatan yang lain, bidang kewirausahaan, bidang apalagi tadi sosial, terus yang jelas bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Desa Tlogorejo. Jadi kondisi masalah apa, masalah bisa mengidentifikasi ini, ya kan? Di Tlogorejo itu permasalahannya apa? Coba bisa nggak dari permasalahan itu coba diselesaikan atau dientaskan melalui kegiatan perpustakaan Desa Tlogorejo atau saat ini namanya apa? Perpuseni ya. Iya. Nah, kan untuk saat ini pemuda kan minat bacanya kurang, Mas. Sedang butuh jaringan wifi gitu loh. Lebih suka main game di internet atau apapun itu. Nah, menurut Mas Ba untuk menanggulangi sifat pemuda yang sekarang itu gimana, Mas? Kalau kita menghilangkan itu kan nggak bisa karena digitalisasi sudah merata di seluruh dunia. Kita mau menghalangi itu kita nggak bisa
ya kan, apalagi masyarakat luas sudah menggunakan handphone, menggunakan Android, bisa mengakses semuanya. Yang paling harus kita laksanakan itu paling tidak, bisa nggak dengan digitalisasi itu kita menarik mereka untuk bisa bergabung di keluarga perpustakaan di Satogerjo. Dipancinglah dengan kegiatan-kegiatan yang menarik, sehingga waktu yang kosong, jadi waktu luang yang ada di masyarakat atau di pemuda itu bisa tersalurkan melalui kegiatan-kegiatan di perpustakaan. Jadi kayak perpustakaan ini menjadi rumah, sehingga ketika ada kegiatan apa, yuk ke perpustakaan. Ada kegiatan apa atau perlu apa, yuk ke perpustakaan. Diselingi dengan sosialisasi kepada masyarakat bahwa di Satogerjo ini loh ada perpustakaan, bisa dibuat kegiatan, bisa buat untuk mengembangkan diri, bisa buat mungkin mencari jodoh Mas Ali ya. Mas Ali sudah nikah belum? Belum lah. Oh belum. Nah, terus untuk maksud dari perpustakaan sekarang kan cuman anggapan masyarakat itu perpustakaan tempat membaca buku saja gitu Mas. Betul. Nah menurut Mas Bah itu gimana? Atau itu pemikiran yang salah atau? Enggak. Memang tujuan perpustakaan kan untuk menumbuhkan minat baca. Jadi kalau kita menghilangkan itu kan nggak bisa. Jadi kalau kita sampai umur berapapun, perpustakaan di tempatnya untuk membaca. Itu inti dari tujuan pertama dulu didirikan perpustakaan. Memang intinya itu. Tapi dengan perkembangan zaman saat ini, kita perlu nih mengembangkan kegiatan-kegiatan di perpustakaan desa agar masyarakat itu tidak melulu dengan budaya yang masih melekat di masyarakat, dalam artian perpustakaan itu tempatnya wong membaca. Jadi anggapan itu harus kita rubah. Bisa kok perpustakaan nanti dibuat tempat untuk berkegiatan, ya kan? Salah satu kegiatan yang mungkin yaitu tadi bergandeng dengan bidang kewirausahaan, nanti mengadakan pelatihan apa, diambilkan nanti mungkin dari buku yang ada di perpustakaan itu kita kembangkan. Syukur-syukur bisa mengundang penulis buku yang ada di perpustakaan. Contoh nih ya kan, untuk meningkatkan panen ini lombok gitu kan. Salah satu mungkin di koleksi perpustakaan desa itu ada salah satu buku ya kan, kita bedah bukunya, terus kita adakan pelatihan untuk petani, atau mungkin petani yang muda atau mungkin petani yang tua gitu kan. Begitu. Ya jelas untuk kegiatan-kegiatan yang menarik lah. Kegiatan-kegiatan. Jadi kita harus bisa mengembangkan persepsi itu menjadi tempat yang lebih menarik untuk masyarakat. Ya udah, terima kasih Mas Bah untuk waktunya. Sama-sama Mas Al. Mungkin kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya atau nanti gimana. Oh begitu. Terima kasih. Sebelum ditutup ya, saya berpesan untuk masyarakat luas, yuk kita tingkatkan, yuk kita mari semuanya untuk bisa lebih mengenal dengan perpustakaan, karena perpustakaan ini bisa menjadi tempat untuk berkegiatan, tidak hanya tempat untuk membaca, sehingga nanti harapannya perpustakaan ini bisa menjadi rumah untuk berkegiatan bagi masyarakat, khususnya untuk di Satogerjo. Begitu Mas Al. Terima kasih. Untuk teman-teman semuanya, kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye.